Orang-orang jahat seperti Firaun, langit dan bumi tak menangisi kepergiannya. Pernah nggak kita terpikir, siapa yang memiliki alam semesta beserta segala isinya? Jangan pernah bayangkan neraka itu ada kenikmatan. Nikmat surga melebihi dari apa yang tak pernah kau lihat, tak pernah kau dengar, tak pernah terlintas dalam pikiran. Sahabat Al-Quran, kita kembali bertemu dalam menyelami rahasia Al-Quran. Dan tentunya Allah telah mengizinkan kita untuk sama-sama belajar, menuntut ilmu, dan tentunya juga mentadaburi Al-Quran. Untuk di episode kali ini kita akan membahas mengenai surah Ad-Dukhan, yang mana artinya adalah kabut. Kira-kira mengapa surat ini kemudian diberikan nama Dukhan atau kabut? Kita akan langsung membahasnya saja bersama dengan Ustaz Zamang Syarih Hasbullah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, ini yang membuat Widya penasaran juga ya, sebenarnya mengapa kemudian nama surah ini adalah surah Ad-Dukhan, kabut? Ada apa sebenarnya di balik nama surah Ad-Dukhan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Widya dan seluruh pemirsa, surah ke-44, surah Ad-Dukhan, memang Dukhan ini artinya kabut atau asap. Tentunya apa yang dimaksud dengan Dukhan di sini? Kata Dukhan di sini memang diambil dari salah satu ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Di ayat ke-10 Allah katakan, tunggulah hari di mana langit membawa kabut yang tampak jelas. Nah, kabut di sini adalah di antara pertanda akan turunnya azab. Sebagian ulama lain menafsirkan kabut di sini di antara tanda datangnya kiamat. Ini yang kemudian mengakibatkan para ulama berbeda pandangan. Apakah kabut yang disampaikan dalam ayat ini sudah terjadi atau belum? Ya, kalau kita merujuk kepada pandangan tafsir Abdullah bin Abbas mengatakan Dukhan ini, kabut ini adalah di antara tanda kiamat. Jadi belum terjadi. Belum terjadi. Tetapi ada beberapa sahabat Nabi yang menafsirkan kabut di sini adalah awal dari turunnya azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang kafir. Salah satunya adalah pernah terjadi gelap di Mekah, tentang kabut. Ditafsirkan bahwasanya itu adalah seperti ancaman yang Allah Subhanahu wa taala akan turunkan azab kepada penduduk Mekah. Jadi Ubay bin Ka'ab mengatakan sudah terjadi kabut ini. Kapan? Ancaman waktu di Mekah. Tapi Abdullah bin Abbas mengatakan belum terjadi karena maksud kabut di sini adalah salah satu tanda datangnya hari kiamat. Baik, itu dia. Nah, kita langsung saja ke poin pertama, yaitu Al-Quran diturunkan di malam Qadar. Nah, ini ya, tentunya di momen Ramadan kita menyadari betul salah satu malam yang sangat istimewa, malam yang nilainya itu kalau kita beramal soleh itu sama seperti kita beramal soleh pada 1000 bulan. 1000 bulan kurang lebih 83 tahun. Usia manusia rata-rata saja tak sampai 80 tahun. Ya, jadi kalau kita perhatikan, kenapa malam Qadar itu begitu istimewa? Karena di malam itulah Allah turunkan Al-Quran pertama kali dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Ini penafsiran pertama. Jadi Quran dulu sebelum turun adanya di mana? Lauhil Mahfuz. Kemudian Quran itu diturunkan ke langit dunia untuk secara bertahap turun ayat demi ayat, surah demi surat kepada Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang menafsirkan malam Qadar ini adalah momen pertama kali malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau wahyu pertama itu sepakat para ulama 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam,
Berarti 5 ayat yang disampaikan Jibril kepada Nabi Muhammad di Gua Hira ini adalah momennya turun pada saat malam Qadar. Tapi tidak berarti malam Qadar ini sudah habis karena wahyu juga sudah tak turun lagi. Karena ini adalah janji Allah tetap menjadi keistimewaan bagi umat ini sampai hari kiamat datang. Setiap malam Ramadan ada kemungkinan untuk menjadi malam Qadar. Ya. Oke, siap. Untuk poin selanjutnya yaitu mengenai penjelasan tentang kuasa Allah di ayat 7 dan 8, Ustaz. Ya, tentunya ada banyak sekali tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Namun secara khusus Allah mengatakan di surah Ad-Dukhan ini, apa bukti Allah berkuasa? Karena Allah lah pemilik langit dan bumi. Kita sering kalau lewat mobil bagus, mobil mewah, kita bertanya, siapa yang punya mobil itu? Pernah nggak kita terpikir, siapa yang memiliki alam semesta beserta segala isinya? Atau bahkan, siapa yang memiliki aku? Siapa yang memiliki pasangan hidupku? Siapa yang memiliki anak-anakku? Akan sampai pada jawaban, Inna lillah. Kita ini milik Allah. Dan artinya Allah lah pemilik sebenar dari kita semua. Nah, selain itu, apa bukti kuasa Allah? Yuhyi wa yumit. Allah yang maha menghidupkan, Allah juga yang maha mematikan. Ya, kalau manusia menganggap, oh saya juga bisa menghidupkan, kata Namrud. Kalau ditebasnya kepala orang, udah aku matikan dia. Kalau dibiarkannya orang hidup, berarti ku hidupkan dia. Ini pemahaman yang sangat dangkal sekali. Bayangkan bagaimana tidak ada satupun tetes darah, tidak ada satupun sel dalam tubuh manusia kecuali dalam kontrol Allah. Kalau Allah katakan begini, maka dia akan patuh kepada perintah Allah. Ini di alam gaib tentunya. Nah, ini menunjukkan kepada kita hidup mati kita di tangan Allah. Makanya yang paling tahu kapan ajal kita hanya Allah. Ajal kita hanya Allah yang paling tahu. Maka dari itu Allah lah yang menjadi Tuhan kita dan Tuhan orang-orang tua kita sebelumnya. Oke, baik. Untuk selanjutnya itu mengenai sikap kaum musyrikin terhadap dakwah dan juga Al-Quran. Ya. Seperti apa, Ustaz? Ya, seperti dikatakan tadi, orang-orang musyrik ini kan menolak Al-Quran. Dan sering sekali Al-Quran itu ketika ditolak, Allah menyampaikan ancaman-ancaman. Salah satu ancamannya apa? Ancaman akan turunnya azab. Disinilah cerita tadi tentang kabut yang datang menyelimuti kota Mekah sebagai pertanda akan turun azab, sebagaimana tafsiran dari Ubay bin Ka'ab. Nah, di sini Allah ingin gambarkan, kalaupun turun azab di dunia, itu azab kecil dibandingkan dengan apa yang Allah siapkan dari siksa di akhirat. Maka dari itu, kalau kita melihat sikap orang musyrikin ini, kebanyakan dari mereka itu hanya melihat konteks kepentingan jangka pendek. Padahal kalau mau dilihat kepentingan jangka panjang, tidak ada opsi yang lebih menguntungkan selain beriman. Ya, tapi mungkin kalau kita melihat jangka pendek, kita akan melihat kalau beriman ini banyak kali batasan agama, banyak kali aturan-aturannya, sikit-sikit haram dan lain sebagainya. Nah, di sini Allah pernah katakan, walaqad fatanna qablahum qauma Fir'aun. Sebelum Muhammad diutus ke penduduk Mekah, dulu Fir'aun dan pengikutnya pun diuji Allah dengan diutus Musa kepada mereka. Apa yang terjadi? Sekuat-kuatnya Fir'aun akhirnya tumbang juga dia. Allah ingin katakan, wahai Abu Lahab, wahai Abu Jahal, wahai para pemimpin Mekah, kalian tak lebih kuat daripada Fir'aun. Dan Muhammad jauh lebih kuat dari Musa. Kalau Fir'aun saja tumbang oleh Musa, maka sebentar lagi kekuasaan kalian pun akan hilang oleh Muhammad. Jadi ini seakan-akan digambarkan kepada kita, Allah mensupport habis. Apapun yang didakwahkan Nabi Muhammad di Mekah, selama itu adalah wahyu datangnya dari Allah, maka Allah akan membela Muhammad sebagaimana Allah sebelumnya membela Musa alaihissalam. Oke, baik. Kita akan langsung saja membahas mengenai kisah kaum Fir'aun yang tentunya akan dijelaskan oleh Ustadz Semak Syekh Hasbul Taib. Seperti apa kisahnya ini, Ustadz? Iya,
Seperti yang saya singgung sebelumnya, kisah Musa ini kan disebutkan Allah di 17 surah. Secara spesifik, cerita tentang Musa dan Fir'aun yang ada di surah Ad-Dukhan ini bercerita di momen-momen ketika konspirasi besar yang dilakukan Fir'aun terhadap Musa dan para pengikutnya mencapai puncaknya. Ketika kemudian Musa bersama Bani Israel yang beriman dikejar untuk kemudian ingin ditangkap. Dan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi ingin tunjukkan kepada kita semua bahwasanya Allah takkan biarkan hamba-hambanya yang beriman dalam kondisi genting melalui itu semua tanpa campur tangan Allah. Makanya ini yang perlu untuk kita tangkap pembelajaran seperti ini dari balik kisah-kisah. Bahwasanya apa? Kalau Allah bersamamu, kau tak perlu takut siapapun. Tidak ada perbandingan antara kekuatan Musa dan kekuatan Fir'aun dengan bala tentaranya. Di tangan Fir'aun seluruh kekuasaan negara Mesir. Sedangkan Musa pengikutnya yang miskin, yang susah, yang bisa dikatakan orang-orang termarginalkan. Tapi bagaimana kelompok kecil ini justru membuat tidak nyaman kelompok yang besar. Bukan hanya itu, tapi justru ketika kelompok yang besar ingin menangkap kelompok yang kecil, Allah mengatakan, "Fa'asri bi'ibadi laylan innakum muttaba'un." Allah berkata kepada Musa, "Wahai Musa, berjalanlah kau dengan para hambaku di malam hari, kamu nanti akan dikejar oleh Fir'aun." Sebelum Fir'aun nangkap Musa dan pengikutnya, malam harinya udah Allah kasih tahu. Pergi keluar, tinggalkan Mesir, karena kalian akan dikejar oleh Fir'aun. Akhirnya ini membuat mereka di malam hari berlari dan berjalan. Tapi bagaimanapun orang berjalan dengan kaki, ini tentunya walaupun mencuri start dibandingkan dengan kejaran Fir'aun, tapi Fir'aun mengejar dengan kereta kudanya, bala tentaranya dengan kudanya mencoba untuk memotong jarak yang begitu jauh yang telah ditempuh oleh pengikut Musa. Yang terjadi apa? Ketika laut di depan Musa dan pengikutnya, Fir'aun dan bala tentaranya sudah nampak dari kepulan asap dan debu yang berterbangan. Sudah nampak bahwasanya Fir'aun sudah makin mendekat. Pengikut Musa semuanya mengatakan, oh, kita pasti akan tertangkap nih. Depan kita sudah laut. Bagaimana kita menyeberang? Kita nggak punya kapal. Tapi di momen putus asa para pengikut Musa, apa kata Musa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak sekalipun Fir'aun akan mampu untuk menangkap kita. Kenapa? Bersamaku ada Tuhanku yang akan melindungiku. Dan disebutkan di surah Ad-Dukhan ini, watrukil bahra rahwa innahum jundum mughraqun. Allah katakan, biarkanlah laut itu terbelah. Sesungguhnya Fir'aun dan bala tentaranya akan ditenggelamkan. Dan ini bukan satu kisah yang menjadi dongeng semata. Tahun 60-an itu seorang ahli bedah Perancis yang bernama Maurice Bucaille. Ini atas izin Raja Farouk di Mesir melakukan penelitian terhadap mumi-mumi yang ada di piramida. Beliau meneliti satu mumi yang beliau temukan di situ ada sedikit berbeda karakteristiknya dari mumi yang lain. Kenapa? Karena mumi ini mengandung kandungan garam yang sangat tinggi sekali. Sehingga ini membuat dia penasaran. Dia pun mengambil perjanjian lama, perjanjian baru, Al-Quran, dibandingkan informasi tentang Fir'aun dalam Quran dengan informasi di perjanjian lama dan baru. Oke, dibandingkan dari kitab suci yang tiga ini. Dengan izin Allah, akhirnya Maurice Bucaille, ahli bedah Perancis ini masuk Islam. Beliau katakan, begitu banyak isyarat ilmiah dalam Al-Quran, tapi tak ada satupun isyarat ilmiah kecuali sejalan dengan hasil penemuan ilmiah terbaru. Dari mana Muhammad mengetahui penelitian terbaru? Padahal dia hidup 14 abad yang lalu.
Sebaliknya, beliau mengatakan begitu banyak informasi dengan kesalahan yang fatal, ya, dalam perjanjian lama dan baru, menunjukkan informasinya tidak valid. Nah, ini menggambarkan kepada kita bahwasanya Al-Quran mengatakan Fir'aun tenggelam, tapi jasadnya diselamatkan supaya menjadi pembelajaran. Artinya Fir'aun mati tenggelam, tapi jasad Fir'aun kemudian dicampakkan ke pantai kembali hingga dimumikan. Inilah yang mengakibatkan mumi Fir'aunnya Musa, ya, sebagian mengatakan mumi Fir'aun Musa ini Ramses, ada yang mengatakan Tutankhamun dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian ketika dikaji memiliki kandungan garam yang jauh lebih tinggi dibanding dengan mumi-mumi lainnya. Ya. Nah, bukan hanya itu. Kita lihat di surah Ad-Dukhan ingin digambarkan bagaimana Fir'aun dengan segala pembangunan fisik yang dibuat di zamannya. Ketika Fir'aun mati, begitu juga bala tenteranya. Apa manfaat dari bangunan fisik itu semua? Allah katakan di sini, kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kadzalika wa awrathnaha qauman akharin. Berapa banyak taman-taman, mata air yang mereka tinggalkan, kebun-kebun serta tempat-tempat kediaman yang indah, kesenangan-kesenangan yang mereka nikmati di sana. Kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain. Ya, artinya apa? Pembangunan fisik tanpa pembangunan mental, tanpa pembangunan spiritual, ini nggak akan bermanfaat apa-apa. Oke, bangunan tingkat tinggi. Setelah yang bangun meninggal dunia, untuk siapa itu? Yang kita butuhkan adalah adanya keseimbangan antara pembangunan fisiknya, pembangunan intelektualnya, pembangunan spiritualnya, pembangunan sosial dan emosionalnya. Sehingga inilah menjadi pembangunan yang komprehensif. Nah, jadi diingatkan, Fir'aun terlebih dahulu sudah kasih contoh pada kita. Untuk apalah bangunan yang hebat-hebat kalau rakyatnya tak beriman? Akan habis nanti ketika azab Allah itu datang. Nah, bukan hanya itu, ada isyarat di sini bahwasanya apa? Ketika Fir'aun meninggal, tenggelam, Allah katakan di sini, fama bakat alaihimus sama wal ard wa ma kanu munzarin. Langit dan bumi tidak ada yang menangisi kepergian Fir'aun. Ayat ini mengandung pesan bahwasanya apa? Orang soleh, orang baik, ketika meninggal, yang menangisi kepergiannya bukan hanya keluarganya dan karib kerabatnya, tapi bumi dan langit juga ikut menangisi kepergiannya. Makanya ada hadis Nabi yang mengatakan begini, ketika seorang yang soleh itu meninggal, ada dua tempat menangisi kepergiannya, di langit dan di bumi. Di langit, tempat di mana biasa amal solehnya diangkat akan menangisi kepergiannya. Si Fulan biasa beramal soleh, sumbang di kota amal ini kok nggak ada beberapa hari ini. Sedih. Begitu juga tempat di bumi menangisi kepergiannya. Mungkin orang biasanya pergi ke masjid pakai sendal tertentu. Begitu sudah tak ada lagi dia, sendalnya itu terletak di rumah, nggak ada lagi yang pakai. Sendal itu menangis. Walaupun sendal makhluk mati, menurut kita tak bernyawa, tapi di alam yang tak kasat mata, Allah mengatakan sendal itu menangis. Karena orang soleh yang biasa menggunakannya untuk kebaikan, begitu meninggal tidak lagi memakainya lagi. Nah, sebaliknya orang-orang jahat seperti Fir'aun, langit dan bumi tak menangisi kepergiannya. Nah, jadi bumi ini pun sangat jengah dan sangat tidak senang dengan orang-orang jahat sebenarnya. Ya, makanya kapan kiamat itu datang? Ketika tak tersisa di muka bumi kecuali orang jahat. Karena bumi pun merasa tidak senang lagi. Kalau berjalan orang jahat itu penuh dengan kesombongan. Kalau mereka menghentakkan kaki pun dengan keangkuhan. Inilah yang dilakukan oleh Fir'aun. Nah, jadi di sini gambaran kepada kita bahwasanya perlu untuk kita ambil
pembelajaran dari apa yang menimpa Fir'aun dan bala tenteranya. Dengan azab Allah mereka ditenggelamkan. Oke, kalau gitu dia mau nanya satu Ustadz. Kalau Fir'aun ketika meninggal dunia begitu tidak ada yang menangisi, bahkan bumi pun tidak menangisi, langit tidak menangisi. Ketika para nabi meninggal itu seperti apa Ustadz? Ya, tentunya kepergian para nabi, kepergian para orang-orang soleh selalu meninggalkan luka yang sangat mendalam. Ya, bayangkan sosok semacam Umar bin Khattab. Siapa yang ragu akan Islamnya Umar? Tapi Umar di momen Nabi meninggal seperti tak kuasa menahan emosinya. Sampai Umar berkata, siapa yang bilang Muhammad meninggal akan kutebas lehernya. Muhammad cuma pergi sebentar untuk balik lagi. Seperti dia tak percaya dengan itu. Tapi ketika Abu Bakar membacakan 1-2 ayat kepada Umar, mengingatkan Umar, Nabi Muhammad meninggal. Seperti nabi-nabi sebelumnya juga meninggal. Barulah Umar sadar. Nah, ini kan gambaran tentang kesedihan yang luar biasa. Kita lihat berapa banyak dalam sejarah itu seorang ulama ketika meninggal itu yang membawa jenazahnya sampai jutaan orang. Gak berhenti. Semuanya menangisi kepergiannya. Ini kisah tentang orang-orang hebat. Tapi sebaliknya, ada orang kalau meninggal ya mungkin dibayar pun belum tentu dia mau mengantarkan ke kuburan. Karena mungkin apa? Makanya dikatakan Nabi, manusia ketika meninggal dunia kondisinya 2 pilihan. Orang baik kematiannya menjadi pintu terbuka kesempatan beristirahat baginya. Kalau orang baik meninggal, maka dia beristirahat dari segala permasalahan di dunia. Tapi sebaliknya, orang kafir, orang jahat ketika meninggal dunia, apa yang terjadi? Orang lain beristirahat dari kejahatannya. Ya, banyak orang masih hidup akan kawan cepat mati. Banyak orang sudah mati dianggap kawan masih hidup. Diabadikan jadi nama gedung, nama jalan, nama rumah sakit karena meninggalkan banyak karya monumental yang membuat namanya tetap dikenang. Oke, baik. Jadi cara kita untuk bisa dikenang juga begitu ya Ustadz, dengan kebaikan-kebaikan kita. Cara-caranya seperti apa? Menjaga silaturahmi kah atau bagaimana Ustaz? Tentunya manusia itu dikenang dengan amalannya. Ya, makanya amalan itu bukan hanya sekedar amal ibadah ritual, tapi amal-amal sosial. Ya, orang yang tentunya memberikan kebermanfaatan yang besar kepada orang banyak, ini akan membekas di hati orang-orang yang pernah menerima kebaikannya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak membawa kebermanfaatan untuk orang lain. Jadi kita pun perlu seperti itu. Jangan kuasa, harta, popularitas, apapun yang diberikan pada kita justru digunakan untuk mempersulit orang. Lihat Fir'aun dilupakan. Padahal kalau Fir'aun mau jadi orang paling dermawan bisa. Dengan uangnya yang banyak, dengan kekuasaan yang melimpah. Tapi justru dia mempertuhankan dirinya dan bersikap melewati batas. Itulah balasan yang sangat setimpal dengan apa yang dilakukannya selama hidup. Dan kita langsung lanjut saja mengenai poin yang selanjutnya, yaitu mengenai pengingkaran kaum musyrikin terhadap kebangkitan dan balasan bagi mereka. Oke, ini gimana nih Ustaz? Ya, tentunya secara logika dan rasional adanya hari kebangkitan sangat mudah untuk kita terima sebenarnya. Tapi bagi orang-orang musyrik, tentunya mereka tak mau menerima itu. Kenapa? Karena mengingat adanya pengadilan akhirat, itu akan mengurangi sedikit banyak terhadap kenikmatan di dunia. Kalau kita dipersilakan buat apapun, tapi kemudian akan ada momen kita diminta pertanggungjawaban yang berat. Tentunya itu akan sedikit banyak membatasi kesenangan kita. Nah, inilah yang menjadi pilihan orang-orang musyrik. Mereka menganggap hidup ini cuma main-main. Hidup ini hanya panggung sandiwara. Ketika kita anggap hidup ini hanya main-main dan sandiwara, maka tak perlu ada pertanggungjawaban di akhirat kelak. Nah, justru
hampir tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran, surah dalam Al-Quran, kecuali ada pesan tentang hari kiamat dan hari kebangkitan. Nah, makanya Allah katakan di ayat 38, "Wa ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma la'ibin." Kami tidak menciptakan langit dan bumi dengan main-main. Nah, kalau ada orang mau buat stand di sebuah pameran, biasanya dibuat stand itu tak perlu dengan bahan yang sifatnya permanen. Ya, bisa bongkar pasang, kan begitu. Kenapa? Karena dia tahu stand ini bukan untuk selama-lamanya. Ya. Tapi ketika ada orang mau buat rumah, mungkin nggak dia buat rumah seperti dia buat stand? Tidak. Nah, karena dia tahu aku buat rumah ini untuk seterusnya. Maka dipakailah bahan-bahan yang permanen untuk bisa tahan lama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi ini untuk sebuah tujuan. Jangan bayangkan Allah ciptakan langit dan bumi ini seperti kita buat stand yang tujuannya hanya temporer. Tidak. Tujuannya adalah untuk bisa memilah mana hamba-hambanya yang benar-benar beriman, mana hamba-hambanya yang benar-benar menolak untuk beriman kepadanya. Nah, maka dari itu wujud dan eksistensi hari pembalasan itu adalah sangat penting. Kalau dibiarkan dunia ini kejahatan merajalela, sedangkan orang baik tidak mendapatkan haknya, orang akan bertanya, di mana keadilan Allah? Kalau dibiarkan kemenangan itu hanya milik orang-orang baik saja, orang-orang jahat kalah saja, maka di sini orang akan ikut pada kebaikan karena terpaksa, bukan karena pilihan. Tapi ketika ada kesempatan, ya, yang menolak Allah pun mungkin nampak berkuasa di dunia. Maka di sini akan betul-betul tersaring mana yang beribadah berangkat dari kesukarelaan, mana yang beribadah hanya gara-gara terpaksa. Nah, jadi ini gambaran kepada kita bahwasanya apa? Balasan bagi orang-orang kafir itu nampak begitu luar biasa nanti. Nah, mulai dari ayat 43 dan seterusnya, Allah justru bercerita bagaimana kondisi neraka yang akan dihuni orang-orang yang musyrik tadi. Dikatakan, sungguh pohon zakum itu adalah makanan bagi orang yang banyak dosa. Jadi makanan orang-orang penghuni neraka adalah pohon zakum. Gambaran pohon zakum itu pohon zakum itu bagaimana? Dalam beberapa ayat disebutkan pohon zakum ini seperti pohon kepala setan. Kepala setan. Ya, bagaimana? Ini pohon yang hidup di daerah padang pasir, yang penuh dengan duri, yang istilahnya ketika dimakan bukan justru mengenyangkan, tapi justru melukai tenggorokan orang-orang yang mengkonsumsinya. Jadi ini menggambarkan bahwasanya jangan pernah bayangkan neraka itu ada kenikmatan. Dari makanannya saja sudah menakutkan. Minumannya bagaimana? Kal muhli yaghli fil butun, ya. Nah, kalau kalian haus, ada minuman cairan tembaga yang mendidih dalam perut. Itulah minumannya. Nah, bagaimana kata-kata yang Allah gunakan di ayat ini sudah membuat kita merinding, tapi justru hakikat dari kenyataan di neraka nanti berkali-kali lipat dibanding dari sekedar apa yang tertulis. Karena bahasa ini hanya simbol. Tapi hakikat yang akan ditemukan dari kenikmatan surga maupun azab neraka lebih besar daripada apa yang kita bayangkan. Makanya dikatakan nikmat surga melebihi dari apa yang tak pernah kau lihat, tak pernah kau dengar, tak pernah terlintas dalam pikiran. Begitu juga siksa neraka tak pernah terbayangkan dalam pikiran. Nah, jadi sengaja kata-kata ini digunakan untuk memberikan ruang kita berimajinasi. Maka dari itu, kebiasaan Nabi, kalau Nabi membaca ayat-ayat yang bercerita tentang azab, Nabi itu selalu berulang-ulang mengucapkan a'udzubillah. A'udzubillah. Minta perlindungan dari azab itu. Ada orang zaman sekarang karena baca tanpa arti, baca ayat tentang neraka senyum-senyum dia. Ini kan bahaya juga. Seakan-akan malah senang dia nengok ayat tentang neraka ini. Padahal
kalau ayat tentang surga, kita harus tunjukkan pengharapan. Ketika baca tentang ayat mengenai siksa neraka, kita tunjukkan rasa takut dan minta perlindungan dari Allah agar tidak dimasukkan ke dalam golongan yang mendapatkan siksa tersebut. Nah, ini dia manfaat tadabbur. Sehingga kondisi hati saat membaca ayat-ayat pun bisa kita sesuaikan sesuai dengan makna yang dikandungnya. Oke, baik. Menyinggung sedikit Ustadz, kalau berbicara mengenai surga dan neraka ini kadang kita dibawa bercanda mungkin ya Ustadz. Ya udah nanti kita sama-sama masuk neraka aja biar kita biar rame neraka gitu. Nah kalau Ustadz melihatnya seperti ini gimana ya Ustadz? Munculnya candaan seperti itu karena belum kenal neraka. Oke. Ya, kalau minimal yang bersangkutan itu membaca deskripsi tentang neraka dan sifat neraka bagaimana begitu menakutkannya, tak terbayang ada orang menjadikan neraka itu sebagai candaan. Disebut kata neraka saja sudah takut dia. Tapi ketika seorang menganggap enteng, ini berarti dia sama sekali tidak membayangkan bagaimana neraka itu sebagai sesuatu yang menakutkan. Dia anggap sebagai bahan candaan saja. Ya, nantilah sama-sama kita jumpa di sana. Bahkan ini hampir sama, bukan hanya orang zaman sekarang. Dulu Abu Jahal ketika turun ayat Al-Quran mengatakan alaiha tis'ata asyar, neraka itu dijaga oleh 19 malaikat. Abu Jahal sambil memperolok ayat tadi mengatakan, oh kita 30, kita lawannya 19 itu, banyakan kita. Ini kan sama seperti itu. Jadi dari dulu juga udah dari dulu sudah ada seperti itu. Jadi yang ngomong seperti itu, dia perpanjangan tangan Abu Jahal juga itu. Jadi yang seperti itu, yang penting bagaimana agar kita tidak jatuh kepada bercanda seperti yang demikian. Seperti kita tak memuliakan Al-Quran. Ya. Intinya apa? Pahami yang kau baca. Hadirkan potret neraka yang sebenarnya. Jangan kita anggap ya. Coba bayangkan api di dunia itu hanya kita sampai api biru, api merah, api kuning, api biru. Apinya Al-Quran, apinya neraka disebutkan itu api yang hitam. Jadi kalau ditengok dari sisi panas, ya setelah api biru ada api putih dipanaskan lagi berkali hingga jadi api hitam. Itulah puncak api terpanas. Coba bayangkan, kena lilin saja kita sudah menjerit, apalagi kena api neraka. Ya, bayangkan orang paling ringan azabnya di neraka itu Abu Thalib. Dia hanya kena neraka tapak kakinya. Tapi disebutkan dalam hadis panasnya walaupun cuma kena tapak kaki sampai ke ubun-ubun. Gimana pula yang dicelupkan masuk semuanya ke dalam neraka. Na'udzubillah. Jadi tentunya dalam bercanda pun kita perlu berhati-hati. Jangan sampai candaan kita justru membawa hal-hal yang membuat Allah murka kepada kita. Oke. Ustaz, sedikit lagi ini balasan bagi orang yang bertakwa, Ustaz. Apa yang dijelaskan? Ya, penutup surah ini tentunya kebiasaan Al-Quran setelah berbicara tentang penghuni neraka gak lengkap kalau gak ditampilkan secara kontras bagaimana kondisi orang bertakwa di surga. Orang-orang yang bertakwa, kata Allah, mereka berada pada tempat yang aman. Ya, bagaimana? Fi jannatin wa uyun. Mereka di taman-taman surga penuh dengan mata air. Yalbisuna min sundus wa istabraq mutaqabilin. Mereka memakai pakaian sutra yang halus dan sutra yang tebal, duduk berbincang saling berhadap-hadapan. Kalau di neraka tak sempat lagi berhadap-hadapan karena masing-masing tersiksa dengan siksa yang diterima masing-masing. Nah, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala tutup surah ini dengan mengatakan, "Fa innama yassarnahu bilisanik la'allahum yatadzakkarun." Muhammad, kami telah mudahkan Al-Qur'an ini diturunkan dengan bahasamu supaya kamu bisa mengambil pelajaran darinya. Seakan-akan Allah menyinggung Abu Lahab, syukur Quran tak turun bahasa Korea. Syukur Quran tak turun bahasa India, tapi bahasamu sendiri. Ya, sehingga kau sebenarnya lebih mudah untuk memahami bahasa Al-Quran ini. Tapi kau tidak memanfaatkan itu.
Makanya tanggung jawab bagaimanapun juga pada orang Arab lebih besar. Walaupun kita semua bertanggung jawab. Tapi bukan bahasa ibu kita, ya gimana kita belajar? Ya, dulu di zaman kemajuan Islam, semua muslim menganggap belajar bahasa Arab adalah kewajiban agama. Sebelum Nusantara dijajah Belanda, aksara yang kita pakai adalah tulisan Arab. Makanya ada muncul Arab Melayu, Arab Jawi. Semua dunia Islam, ya, itu kalau tidak mereka menyerap bahasa Arab ke dalam bahasa ibunya, minimal aksaranya sudah dengan huruf Arab. Huruf Persia, huruf Urdu, huruf Turki, dulu semuanya pakai aksara Arab. Termasuklah kita di Nusantara ini. Jadi ini gambaran bahwasanya Allah tutup, fartaqib innahum murtaqibun, tunggulah. Kalau nggak percaya dengan ancaman Allah ini, mereka juga sedang menunggu. Artinya apa? Menunggu turunnya azab dari Allah kalau kita dustakan kebenaran yang dibawa oleh Al-Quran. Baik, Masya Allah. Ya, untuk surah Ad-Dukhan sudah selesai ya, sahabat Al-Quran. Masya Allah banyak sekali yang bisa kita petik pelajarannya dari sini. Dan dari pertanyaan Widya tadi, hati-hati ya Ustaz ya kalau bercanda mengenai neraka gitu ya, jangan sampai kita termasuk menjadi salah satu penghuni neraka. Oke, sudah selesai surah Ad-Dukhan. Sahabat Al-Quran, kita ajak kembali untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel kita, dan mudah-mudahan benar-benar kita bisa memetik manfaat dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.